Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. At the stroke of midnight came the Prime Minister's dramatic message from the Cabinet Room at number 10. Japan has today surrendered. The last of our enemies is laid low. At this time, we should pay a tribute to the men from this country, from the dominions, from India and the colonies, to our fleets. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Beradanya kita di sini untuk melancarkan rencana kita untuk menuju pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bu, Jepang masih menguasai Indonesia dan tanah putra pun masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mempunyai kabar bahagia untuk kalian semua. Saya mempunyai kabar bahagia untuk Indonesia. Jepang telah sepenuhnya menyerah terhadap sekutu. Saya mendengar berita ini di TV Radio Nasional. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan momen ini. Membirakan untuk kita semua. Tapi yang saya bingung, Anda membicarakan tentang kekosongan kekuasaan. Apa maksudnya? Jepang tidak lagi berkuasa terhadap negeri kita karena telah sepenuhnya menyerah terhadap sekutu. Sedangkan sekutu sepenuhnya belum menguasai Indonesia. Oh iya, terima kasih atas penjelasannya. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera melakukan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Benar itu, Jepang sudah tidak lagi berkuasa di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setuju dengan pendapat Anda, Tuan. Karena ini adalah waktu yang tepat untuk kita segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang dibilang Bung Syahrir itu benar. Kemerdekaan merupakan hak rakyat yang perlu kita proklamasikan. Oleh karena itu, mari kita semua pergi ke rumah Bung Karno untuk meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memutuskan segala hubungan dengan pihak Jepang. Bagaimana saudara? Setuju? Setuju. Tetapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diprogramikan oleh PPKI. Kenapa kamu berpendapat seperti itu, saudara? Karena PPKI adalah badan pembentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan kita. Maka dari itu, kita harus menolak bantuan apapun dari Jepang. Karena kemerdekaan kita yang akan merayakan sendiri. Tepat sekali. Kalau begitu, kalian semua harus segera pergi ke kediaman Soekarno. Saya akan memerintahkan golongan muda dengan yang lainnya untuk merebut kekuasaan ini. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan, nomor 56, Jakarta, dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum Bung Karno. Bung. Maaf ganggu waktunya Bu. Apakah Bung Karno ada di rumah? Kang Mas ada apa? Begini Bu, ada yang ingin kami bicarakan dengannya. Mas, ada yang datang mencari. Ya, siapa? Ada pemuda datang untuk berbicara penting katanya. Baiklah, saya akan segera menemukan. Ada perlu apa? Kami kesini ingin membahas tentang proklamasi kemerdekaan kita. Saya telah mendengar Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Dari pada pagi hari ini di TV Radio Nasional, kita harus memanfaatkan momen ini ketika Jepang sudah menyerah sepenuhnya kepada sekutu.
Maka dari itu, kami tadi siang mengadakan rapat dan hasilnya masyarakat ingin Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa saja memproklamasikan kemerdekaan begitu saja. Kita harus membicarakan dalam rapat PPKI. Tapi Bung, PPKI itu dibentuk oleh Jepang. Kita semua bersependapat bahwa kita tidak ada yang ingin tepuk tangan PPKI dalam kemerdekaan kita kali ini. Bukan begitu. Memang seharusnya kita harus membicarakan dalam rapat PPKI. Karena PPKI bertugas untuk membicarakan soal kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita bisa memerdekakan bangsa kita sendiri. Karena kemerdekaan kita akan menikmatinya sendiri. Kekuatan Sriwijaya tidak mampu mengalahkan kemerdekaan Jepang. Coba kalian lihat mana bukti yang baru perhitungan. Apa tindakan kalian jika wanita dan anak-anak terjadi di Jepang? Bagaimana caranya kita akan mempertahankan kemerdekaan kita? Membayangkan bagaimana caranya kita akan tegak dan kuat di atas kekuatan kita itu sendiri. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan ini, semakin cepat juga penderitaan yang telah diderita rakyat. Selama ini, inilah yang ditunggu-tunggu oleh bangsa kita. 1, 2, 3. Baiklah, berikan saya waktu untuk berunding dengan para golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami pamit undur diri. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat para golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Para golongan-golongan muda sudah menuntut kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Lebih gabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan kemerdekaan ini agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Saya setuju. Dan menurut saya yang terpenting adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus yang akan datang. Gimana, Bung? Ya, lagi pula mereka pada masih muda. Pikiran mereka masih pada pendek. Dan kita harus lebih melihat pada masa depan agar kita bisa membesarkan kemerdekaan ini dan lebih mantap. Dan kalau tidak, bisa hancur berantakan. Berarti kita semua sudah sepakat. Meski berat di hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Sepertinya golongan tua tidak menyetujui kita. Kita harus mencari jalan keluarnya sendiri. Benar itu. Bagaimana jika kita mengasingkan Soekarno dan Hatta untuk keluar dari Jakarta yang bertujuan untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang? Namun, bagaimana cara kita mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana jika di Rengas Dengklok, suatu kota yang terkenal di Kerawang yang merupakan markas kereta yang dipimpin oleh Sudanko dan Subayono yang letaknya di bawah komando Peta Purwakarta yang memiliki hubungan erat dengan Daidan di Jakarta? Bagaimana para saudara semua? Setuju? Setuju. Kalau begitu kita laksanakan malam ini juga. Oke, siap. Ayo. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Hatta dibawa oleh sekelompok anak muda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari rumah Soekarno yang dikawal oleh pasukan Peta di bawah pimpinan Darwis. Apa nih? Rombongan Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh 16 Agustus 1945. Soekarno, Hatta berada di sana seharian penuh.
Sekarang jelaskan mengapa kalian membawa kami di sini. Maaf atas rancangan kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami akan membicarakan proklamasi kembali. Bukankah tempo hari sudah kami katakan kepada kalian, masalah kemerdekaan masih akan dibicarakan dalam sidang PPKI? Memang benar adanya, Bung. Tetapi mengapa kita harus menunggu dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa kita harus menunggu hasil sidang PPKI? Sedangkan PPKI itu dibentuk oleh Jepang. Kalau kita ada kekuasaan sendiri, kami tidak ingin kemerdekaan kita ada campur tangan Jepang, Bung. Pendapat itu memang benar. Namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Selain itu, kita masih belum siap dan masih membutuhkan bantuan Jepang untuk memerdekakan. Bagaimana jika perkataan Jepang tentang kemerdekaan Indonesia hanya janji manis belaka? Apa yang Anda akan lakukan? Apakah kita akan selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Demi rakyat yang telah terbelenggu oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas. Sekaranglah saatnya. Benar, saudara sekalian. Mari kita bahas hal ini dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan, oke? Bung Karno dan Bung Hatta, mari ikut saya untuk berunding. Saya mengerti pertimbangan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum merencanakannya dengan sempurna. Tetapi kita bisa bangkit dan manfaatkan situasi ini. Ingat, Bung, kesempatan tidak akan datang dua kali. Apa yang mereka katakan ada benarnya. Dan saya mendukung mereka. Tetapi, apakah kita bisa? Akankah ini semua mungkin dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, pasti akan ada jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta pasti sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah Jepang atau sekutu lainnya menolak proklamasi bangsa kita ini. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan ini tanpa ada campur tangan Jepang. Bagaimana kita memproklamasikan naskah untuk kemerdekaan kita? Tapi Jepang tidak mengizinkan kita sekarang. Apalagi jika Jepang tahu bahwa kita juga ingin merumuskan proklamasi. Saya punya ide. Bagaimana jika kita meminjam rumah Perwira Laksamana Maeda? Baiklah, Bung. Ya, kita akan ke rumahnya malam ini. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun golongan muda kembali ke Jakarta untuk membahas kelanjutan tentang rencana proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Assalamualaikum. Maaf, ada apa ya? Misi Bu, kami di sini ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Baik, saya panggil nama Bapak ya. Selamat malam, ada apa, Bung? Maaf mengganggu Anda malam-malam begini. Kami memerlukan tempat Anda untuk membicarakan kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Kalau begitu, mari masuk. Sebenarnya saya ikut dengan dia mendengar kabar itu. Silakan digunakan ruangan Anda. Baiklah, terima kasih, Bu. Sebentar, saya ambilkan. Tolong ambilkan pena dan kertas. Bagaimana dengan hasil tanda tangan proklamasi ini, Bu? Menurut saya, tanda tangan teks proklamasi ini tidak boleh diketahui oleh PPKI. Karena PPKI adalah dibuat oleh Jepang. Sedangkan kita semua sudah setuju bahwa proklamasi kemerdekaan kita tidak boleh ada campur tangan Jepang. Bagaimana? Apakah ada yang punya pendapat? Bagaimana jika proklamasi ditandatangani oleh semua para hadirin seperti yang dilakukan oleh Amerika dalam deklarasinya? Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa yang lain. Lalu bagaimana dengan Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa bangsa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Bagaimana jika yang menandatangani teks proklamasi tersebut adalah Anda dengan Bung Hatta? Usulan yang sangat bagus. Bagaimana para hadirin? Setuju? Setuju! Setelah usai perundingan di rumah Laksana Maeda, Soekarno pulang disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semua sudah berjalan. Terima kasih, Bu, sudah. Terima kasih kepada Gusti Allah
dan telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini. Ah ya, apakah kalian sudah merencanakannya untuk memproklamasikannya besok? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera dan diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya, karya Bung Soekarno. Iya, bukankah kita belum punya bendera? Terus bagaimana? Oh iya, hampir lupa. Bagaimana jika ibu saja menjahitnya? Tapi Pak, Ibu tidak mempunyai kain. Ibu hanya mempunyai kain yang merah dan putih saja. Bagaimana? Buasa sederhana mungkin. Yang penting yang punya. Baiklah Pak, Ibu mempunyai ide. Bagaimana bendera yang dinamakan Sang Saka Merah Putih? Baiklah, kita akan menamakannya sebagai Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, Bapak siap-siap sana untuk mempersiapkan proklamasi besok. Baiklah. Terima kasih. Saya ingin kamu Baik Bu, saya akan memerintahkan anak buah saya untuk melibatkan. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian, yang setelah saya minta untuk datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa penting dalam sejarah bangsa ini. Dalam 100 tahun bangsa ini berjuang untuk bangsa ini. Inilah saatnya bagi kita mengorbankan api revolusi, kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad ini. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno dan Hatta. Merdeka! Merdeka! Langkah tegak maju, jalan. Bendera siap. Coba. Ya, betul sampai yang kemarin lagi. Bendera, yang bendera sekolah. Enggak tahu. Iya kan? Bendera sekolah. Oh, udah mulai. 4, 5 4 5
Ya ngomong.